Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu ghibah itu apa? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ghibah itu simple pengertiannya, dan kesimpulan ini membuat orang tidak selamat kalau seandainya melakukan ghibah dalam bentuk yang dilarang dan tidak termasuk yang ditoleransi. Engkau menyebutkan sesuatu pada diri sahabat atau saudaramu yang dia tidak suka. Apa yang tidak dia suka? Macam-macam. Ketika seorang disebut dengan sifat yang tidak disukai, maka pada saat itulah namanya ghibah. Entah bercanda atau barangkali orang hanya mengobrol biasa tambahan saja, dan ini sering terjadi tidak terkecuali di tengah kaum muslimin. Bahkan orang yang sudah ngaji sekalipun, bahkan bisa jadi obrolan ghibah itu dilakukan setelah pengajian yang membahas masalah ghibah. Maka kita katakan ghibah betul-betul dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena lidah ini memang tidak bertulang, sehingga para ulama mengingatkan lidah kalau tidak kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, antaranya zikir kepada Allah, maka dia terjatuh pada mengingat-ingat orang. Ketika menyebutkan tentang kebiasaan orang, seringkali seorang terjatuh dalam hal yang dicela. Maka dinukil dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mengingat Allah adalah obat, sementara mengingat orang adalah penyakit. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasul, kalau aku jujur gimana? Aku sebutkan kekurangan sahabatku atau saudaraku itu, dan memang dia begitu. Kata Nabi SAW, itulah ghibah. Kalau kamu tidak jujur, berarti kamu telah menuduh. Ini dosa yang lain lagi. Tetapi ketika ghibah ini disampaikan kepada para ulama, orang yang punya ilmu, punya jasa dalam menyebarkan syariat dan menjadi teladan yang baik bagi umat, kok ternyata dibicarakan kejelekan mereka, ini menjadi pembahasan yang lebih jelek. Disebutkan apa saja yang tidak mereka suka. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam menafsirkan hadis tadi, karena memang itu dalam Sahih Muslim hadisnya, disebutkan yang tidak disukai baik dari tata cara berbicara, tata cara berjalan, atau bentuk fisiknya, atau karena memang memiliki ciri khas khusus dalam hal tingkah laku, perilaku, aktivitas, atau digunjing dalam masalah keluarga. Maka ini semua masuk kategori ghibah. Yang disebutkan tentang ulama, kekurangan dan kekeliruan mereka, maka yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dagingnya para ulama itu beracun. Orang yang mencium akan sakit, orang yang makan maka dia mati, karena memang ghibah merupakan kebiasaan orang yang seolah dia makan daging saudaranya.